kehadiran pada hari ini. Ibu panggil nama yang pertama atas nama Akbar. Hadir. Amelia Febiana. Iya. Afra Adinda Mufik. Hadir. Farel Bisa Putra. Iya. Fauzan Bukhari. Iya. Vika Aprilia. Hadir. Hanum Kiara Najwa. Oktamewatri Ardina. Iya. Rara Nurul Fauzia. Hadir. Riko Hardiansyah. Hadir. Oke. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya agar kita membiasakan membaca Al-Quran, silakan dibuka Al-Quran digitalnya. Untuk hari ini jadwal membaca Al-Quran siapa? Ulfika. Dipersilakan Ulfika untuk membaca Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, ucapkan terima kasih kepada Ulfika. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, Ibu mau melihat kerapihan anak-anak, dilihat kanan kiri. Ada sampah atau tidak? Dilihat kerapihannya, kerajinannya, ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran langsung dibuang kotak sampah. Kalau nggak ada kotoran ya sudah. Ada kotoran? Ada. Dibuang kotak sampah. Ada yang lain selain Ulfika? Mildan ada? Nggak ada. Riko ada? Rapi? Apa Bu? Sudah rapi? Sudah Bu. Sudah. Riko ada. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak bisa melihat yang pertama, memahami konsep berlomba dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya etos kerja berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian yang ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di sini dalam rangka untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak untuk pemanasan, biar anak-anak tegang. Kalau Ibu nanti menyampaikan materi, pemanasan dulu. Ibu mau briefing sedikit ya. Anak-anak ikutin aturan Ibu. Nanti, kalau nggak langsung aja. Kelompoknya si Amel, garis lurus di sini, baris lurus. Baris lurus karena ini ada kabel, berarti di belakang kabel kan sedikit ya. Hanya 6 di belakang kabel sekarang berdiri semua. Iya. Yang depan ini dulu nggak apa-apa. Ke belakang lah, ke belakang. Di belakang kabel karena nanti Ibu permainannya ada maju. Mundur cantik gitu ya. Kemudian untuk kelompoknya Vika, baris di sini. Di sini. Ada maju sedikit. Iya, untuk kelompoknya Vika, hafalan kalian barisnya di sini. Yang lurus. Ya, kalian di depan nggak mau, soundnya nggak mau. Terus kelompoknya Farah, baris disesuaikan pada kelompok turun-turun. Jadi sudah beres semua setiap kelompok. Nanti ikutin aturan Ibu ketika Ibu mengucapkan
kalian mundur. Ketika ibu mengucapkan mundur, berarti kalian maju. Paham? Paham. Coba maju. Mundur. Mundur. Maju. 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 Mundur. 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 Maju. Maju. Oke, siap ya. Sekarang ini bukan kebalikan. Yang awal maju maju. Maju maju. Mundur maju. Mundur maju. Sekarang kebalikan Antoni ya. Maju mundur. Mundur maju. Mundur mundur. Maju maju. Maju maju. Mundur mundur. Maju mundur maju. Mundur maju. Sudah sedikit pemanasan, sudah ketawa-ketawa, kayaknya sudah bahagia. Untuk itu kita awali pembelajaran dengan kebahagiaan. Anak-anak disiapkan HP-nya karena untuk tahap selanjutnya yaitu mau tes diagnostik atau tes di awal sebelum anak-anak memasuki mata pelajarannya. Baik anak-anak, sudah siapkan barcode yang ibu tampilkan di layar. Nanti di situ anak-anak silahkan scan barcode yang sudah ibu siapkan agar nanti ibu tahu anak-anak itu masuk di gaya belajar yang bagaimana. Kayak gitu ya. Anak-anak disiapkan HP-nya, kemudian ibu persilakan untuk scan barcode yang sudah ibu siapkan. Silakan. Iya, anak-anak di situ ada beberapa materi. Anak-anak tinggal suka yang mana, mau disesuaikan, mau pilih yang mana. Agar nanti ibu tahu bagian gaya belajar anak-anak bagaimana. Baik anak-anak, dari hasil tadi anak-anak mengerjakan di scan barcode itu, ibu mendapatkan kesimpulan dari satu kelas, yaitu dari gaya belajar visual itu terdapat 12 anak, audio visual terdapat 12 anak, dan kinestetik 9 anak. Baik anak-anak, dari tadi anak-anak sudah ibu scan barcode sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Di sini sudah siapkan materi yang mana ini sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Ibu ini juga scan, nanti anak-anak bisa scan menggunakan HP anak sendiri, disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Ya, tidak sebagian ibu bagi semua anak-anak bisa scan barcode-nya lewat layar yang sudah ibu tampilkan, ya. Dipersilakan. Baik anak-anak, untuk memperdalam materi pada hari ini, anak-anak silakan menyaksikan video yang sudah ibu siapkan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut.
Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video, anak-anak bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di sini. Ya, pertanyaannya yaitu apa yang anak-anak ketahui tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Bisakah berikan contoh kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan di sekitar kita? Sudah Ibu siapkan di link? Sudah Ibu siapkan link, kemudian Ibu share di grup kelas, anak-anak bisa langsung akses. Ya, nanti anak-anak akan tampil jawabannya sesuai dengan anak-anak ketikkan, ya. Silakan. Anak-anak yang ini tunggu. Akan muncul di layar. Sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan jawaban. Ya, Ibu rasa cukup? Sudah beberapa yang mengirimkan jawaban. Ya, Ibu akan membacakan dari jawaban anak-anak yang sudah mengirim jawaban dari link yang sudah Ibu berikan. Di situ ada atas nama siapa itu, Witri Aprilia, yaitu memberikan contoh membereskan kamar setelah bangun tidur. Bagus, itu juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Hanum Kiara, yaitu memberikan contoh atas kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Apa itu ya? Membantu ibu memasak. Ya, bagus itu, membantu ibu memasak. Selanjutnya ada Zaskia Sonia, datang ke sekolah tepat waktu. Bagus gitu ya. Lanjut lagi ada Farel, membantu teman yang sedang kesusahan. Ini juga bagus, ini membantu teman yang sedang kesusahan. Berkompetisi dalam kebaikan di sekitar kita. Oke, yang kedepannya Ibu lihat lagi ada Jakro Tusita, yaitu membantu menyapu rumah dan tidak terlambat masuk ke sekolah bagus. Oke, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih pendapat dari anak-anak dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Dan anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk tahap selanjutnya nanti anak-anak akan Ibu bagikan kelompok, yang mana kelompoknya itu terbagi jadi 4 yang sudah Ibu siapkan itu tadi. Pertama kelompok diskusi, kemudian yang kedua kelompok kreatif, yang ketiga kelompok reflektif, yang keempat kelompok proyek. Yang mana kelompok kreatif yaitu siswa menganalisis ayat dan hadis terkait berlomba dalam kebaikan dan etos kerja berdasarkan surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Lalu anak-anak berdiskusi tentang bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kelompok diskusi. Kemudian untuk kelompok kreatif, nanti anak-anak membuat poster atau infografis bertema berlomba dalam kebaikan dan etos kerja sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan
105 yang memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu tadi untuk kelompok kreatif. Selanjutnya untuk kelompok reflektif, anak-anak menulis jurnal refleksi pribadi tentang pengalaman mereka melakukan kebaikan dan etos kerja berdasarkan Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, hambatan yang dihadapi dan bagaimana memperbaikinya. Itu untuk kelompok reflektif. Selanjutnya untuk kelompok project, yaitu anak-anak merancang proyek kebaikan sederhana dan etos kerja. Misalnya kampanye membersihkan masjid sekolah atau aksi donasi untuk teman yang berdiskusi tentang bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Jadi nanti anak-anak silahkan memilih sesuai dengan apa yang anak-anak mau masuk kelompok yang mana. Siap? Oke, sekarang anak-anak Ibu persilahkan untuk memilih kelompok sesuai dengan mau anak-anak. Ya, anak-anak. Baik anak-anak, untuk tahap selanjutnya tadi anak-anak sudah berdiskusi sesuai dengan kelompok yang anak-anak pilih. Tadi pada kelompok diskusi, ada kelompok kreatif, reflektif, dan kelompok proyek. Untuk tahap selanjutnya nanti anak-anak menyampaikan hasil diskusinya. Sesuai nanti Ibu sudah ada spinner, ya. Nanti ini panahnya menunjukkan kemana, nanti itu yang akan maju terlebih dahulu. Ya. Iya, untuk penampilan yang pertama menyampaikan hasil diskusinya yaitu dari kelompok diskusi. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok diskusi akan membacakan hasil diskusi kami mengenai analisis Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Hasil diskusi kami yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan kebebasan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai kemampuan dengan tetap berpegang pada kebenaran. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini memotivasi umat Islam untuk bekerja keras dengan penuh tanggung jawab karena setiap perbuatan akan diperlihatkan kepada Allah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membiasakan saling membantu tanpa pamrih di lingkungan sekolah. Dua, melakukan kebaikan kecil seperti mengingatkan teman untuk sholat tepat waktu. Tiga, bekerja keras dalam tugas-tugas sekolah dengan ikhlas dan tidak menunda pekerjaan. Empat, melibatkan diri dalam kegiatan sosial di masyarakat. Kesimpulan diskusinya yaitu siswa menyepakati pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa menunda dan menyadari bahwa bekerja keras dan ikhlas adalah wujud ibadah. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dari kelompok diskusi yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk yang selanjutnya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, karena tinggal ada dua, berarti antara kelompok proyek dan kelompok kreatif. Kita lihat panahnya akan menuju kelompok mana? Kelompok kreatif. Ya, persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi yang kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif akan membacakan hasil, yaitu poster yang bertema berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48 dan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Desain poster yang kami beri judul "Mari berlomba dalam kebaikan dan bekerja dengan etos tinggi". Kutipan ayatnya ada di Quran surah Al-Maidah ayat 48, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, dan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Dan ini adalah contoh dari poster yang kami buat. Yang pertama yaitu poster berbuat baik kepada semua. Di sini ada gambar anak kecil yang sedang membantu nenek untuk menyeberang jalan. Ini adalah termasuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu berbagi dengan ikhlas, membantu yang membutuhkan, lalu hindari perkataan yang menyakitkan dan hargai perbedaan. Lalu yang kedua ada contoh, yaitu berbuat baik itu tidak membutuhkan alasan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu etos kerja. Di sini ada manfaat etos kerja yang baik. Yang pertama ada produktivitas, kepuasan kerja, kemajuan dan kepercayaan diri. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tinggal satu kelompok, tidak perlu putar spin-spinnya ya. Langsung saja maju untuk kelompok proyek untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok proyek. Dan di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dengan judul proyek kampanye aksi kebaikan dan etos kerja di sekolah. Tujuan kami membuat proyek ini untuk menggalang aksi kebersihan nanti sekolah setiap minggu dan memberikan donasi kepada siswa yang membutuhkan. Tahapan pelaksanaan untuk proyek kami ialah yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu dengan membuat daftar siswa yang akan bertugas membersihkan masjid secara bergiliran dan mengumpulkan donasi sukarela dari siswa. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama membersihkan masjid setiap Jumat sebelum sholat Jumat. Yang kedua menyerahkan donasi kepada siswa yang diikuti dalam paket sembako. Yang ketiga ada evaluasi. Jadi kami melakukan refleksi mingguan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan mengidentifikasi kendala. Dan ini poster yang telah kami buat. Jadi di sini ada tantangan 7 hari berbuat baik. Yang pertama berbagi makanan, yang kedua membersihkan lingkungan, yang ketiga menanam tanaman, yang keempat membantu orang, yang kelima menyapa dengan senyuman, yang keenam berbicara dengan sopan, dan yang terakhir membantu orang tua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyampaikan dari masing-masing kelompok yang tadi anak pilih. Untuk kelompok diskusi ada kelompok kreatif, reflektif, dan kelompok proyek sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya yaitu nanti anak-anak di akhir yaitu ada asesmen sumatif yang mana untuk uji pengetahuan anak-anak seberapa paham anak memahami materi yang sudah ibu sampaikan. Nanti ibu akan berikan linknya. Anak-anak, sekarang anak-anak silakan masuk dari kuisis yang sudah dibagikan, kemudian ini masuk link tokennya, masukkan kodenya. Silakan masuk ke link kuisis yang sudah dibagikan di grup kelas.
kode yang sudah ada di layar, yaitu 592753. Ibu tunggu, masih ada satu peserta atas nama Syekh Levi. Yang lain, Ibu tunggu. Baik anak-anak, Ibu akan mulai. Ketika Ibu mulai, nanti anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di situ. Ayo anak-anak, lebih semangat lagi mengerjakan. Santai aja sih, dan berdua harus terburu-buru, pahami soalnya, cermati, kemudian dijawab. Ayo, semangat lagi, dipahami soal-soalnya. Baik anak-anak, kalau memang waktunya sudah habis, Ibu akhirin. Kita lihat siapa di LDD yang mendapatkan nilai 4. Ya, di sini ada juara 1, juara 2, juara 3. Selanjutnya sampai ada ya. Oke, terima kasih. Ya Nana, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu langkah-langkah fastabiqul khairat dan etos kerja, yaitu dengan menggunakan 6 atau M6. Yaitu yang pertama, mengawali setiap kegiatan dengan membaca basmalah dan doa, kemudian melakukan dengan penuh semangat. Selanjutnya, menjaga konsistensi dalam amal kebaikan, memperdalam ilmu terkait pekerjaan atau amal, membiasakan kerja sama dalam tim, kemudian yang terakhir mengamati, meniru dan memodifikasi contoh baik dari orang lain. Untuk sampaikan yang terakhir, pesaingmu bukanlah musuh, melainkan mitra dalam berlomba menuju kebaikan. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri.